Salam semoga tetap terlimpah kepada Nabi kita Sayyidul Anbiya wal Mursalin Muhammad bin Abdullah Al-Quraisy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga salawat dan salam pula teruntuk bagi seluruh keluarga Ahlul Bait, demikian pula keturunan beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikutnya yang setia hingga tibanya hari kiamat. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, kita bersyukur kepada Allah dihidupkan sebagai seorang muslim. Tatkala kedua orang tua kita keduanya memeluk agama Islam, maka secara otomatis anak-anaknya menjadi seorang muslim. Maka tidak perlu lagi dia masuk ke dalam Islam, sebagaimana ketika kedua orang tuanya adalah orang-orang non-muslim atau orang kafir. Maka dia harus mengucapkan dua kalimat syahadat untuk masuk ke dalam agama Islam ini. Tapi bagi kita, alhamdulillah, kedua orang tua kita sudah mengajarkan kepada kita sejak kecil kalimat tauhid, la ilaha illallah. Apakah nanti kalimat itu selanjutnya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka itu perkara yang paling mendasar dalam hidup ini sebagai seorang yang melaksanakan konsekuensi dari persaksian kita. Ada kalanya berhenti sampai hanya ucapan, ada kalanya hanya sebatas formalitas saja. Keislamannya ada di kakaknya atau di KTP-nya atau kartu identitas lainnya, atau dia hidup dengan simbol-simbol Islam, dengan pakaian muslim, dengan ciri khas seorang yang beragama Islam. Akan tetapi Islam belum menghujam di dalam dirinya. Kadang dia tinggalkan sholat, kadang dia enggan menunaikan zakat, atau tidak menunaikan rukun-rukun Islam yang 5. Demikian pula ada di antara kita yang tidak memahami bahwa keislaman kita ini bisa musnah, bisa lepas dari diri kita karena melakukan sebab-sebab yang dapat melepas keislaman kita. Itulah pembatal-pembatal keislaman yang disebut oleh para ulama nawaqidul Islam, yakni pembatal keislaman. Maka kita harus memahami apa saja yang termasuk di antara pembatal agama kita. Sekalipun kadang kita tetap melaksanakan sholat, tetap menunaikan zakat, kadang secara tidak sengaja atau bahkan disengaja, ternyata kita sudah keluar dari Islam. Maka para ulama merumuskan di antara pembatal-pembatal keislaman itu ada 10 hal, ada 10 perkara yang kita harus memahaminya dengan baik agar jangan sampai dalam kehidupan ini secara tidak langsung atau langsung, tidak sengaja atau sengaja, ternyata kita melakukan perbuatan yang dapat mengeluarkan kita dari Islam, dari agama kita. Waliyatubillah. Apalagi kalau hal itu kita bawa sampai kematian kita, maka kerugian besar akan menimpa diri kita tatkala dia keluar dari alam dunia ini tidak membawa iman, tidak membawa Islam. Maka Islam ini harus kita pegang teguh, sehingga para khatib, para dai, para muballigh selalu mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Takutlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut. Wala tamutunna, jangan kalian mati illa wa antum muslimun, melainkan berpegang kepada Islam sebagai seorang muslim. Maka perhatikan perkara-perkara yang dapat membatalkan agama kita. Di antara perkara yang dapat membatalkan agama kita, yang pertama adalah yakni asyirku billah, syirik kepada Allah Jalla wa'ala, atau asyirku fi ibadatillahi ta'ala, yakni melakukan kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Dinamakan dia syirik karena dia telah menyekutukan Allah Jalla wa'ala, karena dia telah menjadikan menjadikan sekutu, tandingan bagi Allah. Maka bagi mereka yang telah melakukan perbuatan ini, diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk masuk ke dalam surga. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surah Al-Maidah pada ayat 72, innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Kata Allah, sesungguhnya telah kafirlah orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Ini potongan di awal ayat tersebut bagi mereka yang telah mengatakan bahwa Allah itu adalah Isa Al-Masih, Al-Masih adalah Allah Jalla wa'ala. Padahal Isa sendiri mengatakan kepada Bani Israel, sembahlah Allah, Rabbku dan Rabbmu. Dialah Allah satu-satunya Rabb, Rabbi wa Rabbukum, Rabbku dan Rabb kalian. Maka sesungguhnya barang siapa menyekutukan Allah, maka Allah akan haramkan baginya surga. Maka tidak ada tempat selain surga kelak di akhirat, melainkan wa ma'wahun nar, yakni tempatnya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan sesungguhnya tidak ada penolong pun bagi seorang yang berbuat zalim. Maka dosa syirik ini merupakan dosa yang sangat besar di antara al-kabair, dosa-dosa besar. Berarti dia merupakan kabair, yakni akbarul kabair, dosa besar yang terbesar. Sehingga dosa ini tadi disebut dengan zulmun, yakni kezaliman. Kata Allah Jalla wa'ala, yakni di dalam surah Luqman 31 pada ayat yang ke-13, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam ayat tersebut, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Itu surah An-Nisa ayat yang ke-48, bahwa syirik itu adalah dosa yang besar. Adapun kezaliman yang besar yakni disebutkan di dalam surah Luqman ayat 13, di mana Allah Jalla wa Ala berfirman, wa il qala Luqman li banihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Kata Allah Jalla wa Ala, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya tatkala dia memberikan pelajaran kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah kau berbuat syirik. Inna syirka la zulmun 'adzim, sesungguhnya kesyirikan atau menyekutukan Allah itu adalah benar-benar kezaliman yang besar. Ini disebut dengan zulmun 'adzimun. Yang kedua disebut dengan itsmun 'adzimun, dosa yang amat besar. Sebagaimana tadi dalam surah An-Nisa saya baca pertama tadi, wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'adzima, dan barang siapa yang menyekutukan Allah, faqad iftara, maka sesungguhnya dia telah membuat itsman 'adzima, yakni dosa yang amat besar. Yang ketiga
ketiga disebut dengan dhallun ba'idun, yakni kesesatan yang jauh. Pada ayat yang ke-116 di surah yang sama, yaitu surah An-Nisa, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan barang siapa yang menyekutukan Allah, sungguh dia telah sesat, faqad dhalla dhalalan ba'ida, dengan kesesatan yang jauh sekali. Maka para ulama membagi kesyirikan itu menjadi dua. Yang pertama yakni syirkul akbar, syirik besar, dan yang kedua syirkul asghar. Adapun syirik kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, akan tetapi dia termasuk dosa besar, seperti bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, menyebut nama makhluk dalam bersumpah, padahal Allah perintahkan bersumpah itu dengan menyebut nama Allah, wallahi, tallahi, billahi. Tapi ketika dia menyebut nama selain Allah di dalam sumpah, yakni menyebut nama bapak moyangnya, sementara Nabi SAW melarang hal itu. La tahlifu bi ismi abaikum, jangan kau bersumpah dengan menyebut nama bapak-bapak kalian. Dalam hadis Tirmidzi riwayat Abdullah bin Umar juga demikian. Ketika dia mendengarkan orang mengucapkan sumpah dengan menyebut Ka'bah, wal Ka'bah, demi Ka'bah, kata Abdullah bin Umar, tidak boleh bersumpah dengan menyebut nama selain dari Allah, karena aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Abdullah bin Umar, man halafa bi ghairillah faqad asyraka faqad kafara atau asyraka. Barang siapa yang bersumpah menyebut nama selain Allah, maka dia telah kufur dan telah berbuat syirik. Nah, ini tergolong syirik, tapi syirik kecil, tidak sebagaimana syirik besar. Syirik besar itu diantaranya ada pertama, yaitu syirkul dakwah, syirik di dalam berdoa. Yang kedua syirkun niat, syirik di dalam niat. Yang ketiga syirkut ta'ah, syirik di dalam ketaatan. Dan yang keempat syirkul mahabbah, yakni syirik di dalam kecintaan. Yang pertama yaitu syirkul dakwah, syirik di dalam berdoa, di mana dia berdoa, dia menyeru, dia memanggil kepada selain Allah, dia berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, zat yang tidak dapat memberikan apa-apa. Di dalam surah Al-Ahqaf, yakni surah yang ke-46, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam ayat tersebut pada ayat kelima, wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamati wa hum an du'aihim ghafilun. Kata Allah, dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang yad'u, berdoa, menyeru, da'a, yad'u, memanggil, menyeru, berdoa, min dunillah, kepada selain Allah, man la yastajibu lahu, yang tidak dapat mengabulkan permintaan, doa mereka tidak akan pernah diijabah. Cuma mereka tertipu, seakan-akan yang mengabulkan itu selain Allah. Yang dia minta mungkin gunung, dia minta kepada pohon, dia minta kepada matahari, dia minta kepada manusia, dia minta kepada hewan misalnya. Seakan-akan dia diberi, padahal kata Allah dalam ayat ini, man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat yang diseru selain Allah itu tidak akan mampu mengabulkan apa-apa.
nanti ketika mereka dikumpulkan di padang mahsyar. Ketika mereka nanti dikumpulkan di padang mahsyar, maka Allah tabaraka wa ta'ala melihat mereka akan berkelahi satu dengan yang lain, mengingkari pemujaan-pemujaan mereka. Ini yang pertama. Demikian pula di dalam surah 23, yaitu surah yang surah Al-Mu'minun pada ayat 117, di mana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun." Kata Allah Jalla wa ala, "Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar." Barang siapa yang berdoa, memanggil, menyeru, meminta ma'allah, di samping Allah, ilahan akhar, ada ilah yang lain. Apa al-ilah di situ? Al-ma'bud, yang diibadahi, yang dimintai, yang disembah, sehingga dia minta kepada selain Allah, di samping dia minta kepada Allah. Dia sholat, dia minta kepada Allah. Setelah sholat, dia minta kepada selain Allah. Jadi Allah dimadu. Cari ngomong-ngomongan Allah diwayu. Bojone jenengan nek diwayu ngamuk napa mboten? Menengan. Iki saking seringnya diamuk apa gak ngamuk. Istrinya kalau dimadu marah enggak? Marah, itu manusia. Padahal dia bukan apa-apa. Kita hidup tidak melalui dia. Ini Allah dimadu. Dijadikan tandingan-tandingan selain Allah, yang mereka berdoa di samping kepada Allah juga berdoa kepada selain Allah. La burhana lahu bih, padahal tidak ada penjelasan tentang hal itu. Fa innama hisabuhu 'inda rabbih, maka sesungguhnya urusannya terserah kepada Allah nanti. Tapi ingat kata Allah, innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya orang-orang kafir tidak akan mendapatkan keberuntungan atau kemenangan. Ini contoh syirik di dalam berdoa, syirkud dakwah. Maka siapa yang berdoa kepada selain Allah, yang pertama dia tidak kenal Allah, sehingga dia meminta murni kepada selain Allah, maka dia pun termasuk melakukan kesyirikan di dalam berdoa, karena dia telah mengingkari perjanjian dengan Allah. Ketika Allah bertanya, membuat perjanjian dengan mengatakan, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Rabbmu? Mereka semua menyatakan, bala syahidna, benar wahai Allah, kami bersaksi. Tapi begitu lahir ke bumi ini, dia minta kepada matahari, kepada bintang, kepada bulan, kepada gunung, kepada pohon, kepada batu, kepada jin. Dia tidak kenal Allah. Inilah orang-orang musyrik yang tidak mengenal Allah. Nah, kelompok yang kedua mengenal Allah. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan Alkitab, diutus kepada mereka para nabi, mendapatkan kitab dari langit. Ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, ada Al-Quran. Berarti dia kenal Allah. Akan tetapi Allah diduakan, Allah disekutukan. Sehingga dalam surah Al-Mu'minun tadi, wa may yad'u
ma'allah ilahan akhar. Dan barang siapa yang berdoa, menyeru, meminta, memanggil beserta Allah ada ilah yang lain, ini pun juga termasuk jenis kesyirikan di dalam berdoa. Syirik yang kedua yaitu syirkun niat, yang mestinya segala amal itu niatnya ditujukan untuk Allah, tapi niatnya ini ditujukan kepada selain Allah. Padahal Nabi SAW bersabda, diriwayatkan dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, di dalam Sahih Bukhari di nomor 1, Nabi mengatakan, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu hanyalah tergantung kepada niatnya. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka barang siapa yang hijrahnya itu niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka untuk Allah dan Rasulnya hijrah itu. Artinya bahwa Allah akan memberikan pahala karena niatnya untuk Allah. Maka ketika dia beramal soleh itu sesuai dengan tuntunan Rasul, ilallah wa Rasul, sesuai niatnya semata-mata dalam rangka mencari pahala dari Allah, wa Rasul, sesuai dengan tuntunan Rasul, al-mutaba'ah, maka Allah akan memberikan pahala. Tapi ketika niatnya salah, sekalipun caranya benar, caranya sesuai tuntunan, tapi niatnya salah, bukan untuk Allah. Ikhwatal iman, aizakumullah. Sekalipun caranya sudah benar, akan tetapi niatnya tidak karena Allah, maka orang itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat kelak. Dia hanya akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Faman kana hijratuhu lid-dunya yusibuha. Dan barang siapa yang niat hijrahnya karena dunia yang hendak ia peroleh, awim mara'atin yang kihuha, atau karena wanita yang hendak ia nikahi, fahijratuhu ila ma hajar ilaih, maka dia mendapatkan apa yang sesuai dengan niatnya, sehingga hijrahnya akan mendapatkan apa yang dia inginkan dalam hijrahnya itu. Kalau dia pengen dunia, dia diberi dunia. Dia pengen wanita, diberi wanita. Bahkan Allah memberinya sempurna, diberikan oleh Allah lengkap, tidak dikurangi sedikit pun. Kata Allah Jalla wa'ala di dalam surah Hud, surah yang ke-11 pada ayat 15, Allah Jalla Jalaluhu berfirman, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Kata Allah, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, wa zinataha, dan perhiasan yang ada di dalamnya, niscaya kami akan berikan balasannya itu di dunia ini dengan sempurna. Niat karena dunia, diberi dunia. Ada orang sholat niatnya pengen kaya, dikasih kaya. Ada orang puasa rajin pengen sakti, dikasih sakti. Rajin tahajud, pengen naik pangkat, dikasih pangkat kedudukan. Rajin puasa Senin Kemis, niatnya supaya lancar jodoh, kasih jodoh. Tujuan duniawi ya diberi oleh Allah sempurna. Minta 1000 dikasih 1000, minta 100 dikasih 100. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Di dunia ini diberikan balasannya sempurna,
sesuai dengan niat dunianya. Wa hum fiha la yuqasun, dan di dunia ini tidak akan dikurangi sedikit pun. Maka orang seperti ini nanti kelak tidak akan mendapatkan pahala di akhirat. Kalau sekedar tidak mendapatkan pahala di akhirat masih mending, Pak. Yang paling merugikan apabila orang ini dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka karena perbuatan syirik. Maka dalam ayat 16 Allah katakan, ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Kata Allah, mereka itulah orang-orang yang tidak mendapatkan apa-apa di akhirat, illa an-nar, kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha, apa yang mereka kerjakan sia-sia. Wa batilum ma kanu ya'malun, terhapuslah seluruh amalnya, batal semua amalnya. Maka tidak ada yang dapat membatalkan seluruh amal perbuatan kecuali syirkul akbar, syirik besar. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Az-Zumar 39 ayat 65. Kata Allah Jalla wa Ala memperingatkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika." Dan sungguh telah kami wahyukan kepadamu Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelummu, la in asyrakta, kata Allah, jika kau berbuat syirik, la yahdatanna 'amaluk, niscaya akan aku hapus seluruh amalmu, wa la takunanna minal khasirin, dan tentu kamu termasuk orang yang merugi kelak di akhirat. Jangankan kita Bapak Ibu, kita ini orang biasa. Apa kedudukan kita di mata Allah? Para nabi saja diingatkan jika dia berbuat syirik, maka seluruh amal ibadahnya pahalanya akan dihapus oleh Allah Jalla wa'ala. Bagaimana dengan kita? Maka berhati-hatilah di dalam meletakkan niat kita. Kau baca Al-Quran, kau puasa, baik yang wajib maupun yang sunnah, semua itu yang kita harapkan adalah pahala dari Allah Jalla wa'ala. Tidaklah setiap salat yang kita lakukan Allah Jalla wa'ala akan berikan pahala minimal 10 kali lipat. Tidaklah sedekah yang kita berikan kepada seseorang maka semua akan dibalas oleh Allah Jalla wa'ala, mulai dari 700 sampai dengan tak terhingga. Bahkan amal ibadah yang disebut as-siyam, Allah sembunyikan pahalanya, tidak ada yang tahu. Karena seluruh amal ibadah itu dilipat gandakan 10 sampai 700. Kata Nabi, Allah berfirman, illa siyam, kecuali puasa. Kata Allah, fa innahu li, karena puasa itu untukku, wa ana ajzi bih, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Semua itu adalah pahala-pahala yang kita harapkan di akhirat. Puasa dapat menghindarkan seseorang dari neraka. Puasa memasukkan orang ke dalam surga melalui pintu yang disebut Babur Rayyan. Semua amal ibadah itu kita harapkan pahalanya di akhirat. Kalaupun itu membawa dampak dalam kehidupan dunia, itu bukan tujuan, tapi hikmah. Tapi semua tujuan amal ibadah kita adalah akhirat, bukan dunia. Maka jangan sampai kita beribadah yang mestinya untuk akhirat, tapi diniatkan untuk mendapatkan dunia. Kalau sekedar kita tidak mendapatkan pahala di dunia atau di akhirat, mungkin barangkali tidak begitu merugikan. Tapi yang paling membinasakan apabila dia dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka karena
kesyirikan di dalam niatnya. Yang ketiga, syirkut ta'at, syirik di dalam ketaatan. Ini termasuk juga yang akan membatalkan keislaman kita, di mana kita mengikuti fatwa-fatwa dari para ulama yang fatwa itu yuharrimul halal, mengharamkan yang halal, wa yuhillul haram, dan menghalalkan yang haram. Allah sudah tetapkan halal dan haram, tapi kita mengikuti fatwa-fatwa dari tokoh-tokoh pemuka-pemuka agama yang menyimpang dari kebenaran. Maka berhati-hatilah. Allah tabaraka wa ta'ala mengingatkan kita melalui ayatnya dalam surah At-Taubah pada ayat ke-31. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah. Allah katakan, mereka rahib-rahib dan ahbar-ahbar pemuka agama Yahudi dan Nasrani telah menjadikan, saya ulang, mereka telah menjadikan rahib-rahib dan ulama-ulama dari kalangan Yahudi itu, yakni sebagai arbaban, rob-rob tandingan, min dunillah, di samping Allah. Puncaknya ketika mereka menjadikan, yakni wal Masih ibnu Maryam, yakni menjadikan Isa putra Maryam sebagai tandingan selain Allah. Sekalipun dulu sudah pernah terjadi di kalangan Yahudi, yakni menjadikan siapa? Uzair sebagai anak Allah. Wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah, wa qalatil nasara al-Masih ibn Allah. Orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah, dan orang Nasrani mengatakan Isa adalah anak Allah. Ini puncak dari penyimpangan mereka, yakni menjadikan arbaban min dunillah, rob-rob tandingan selain Allah. Padahal wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida, padahal mereka tidak diperintah melainkan agar mereka mengabdi, beribadah kepada ilahan wahida, yakni sesembahan yang hak, yang satu, la